Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Wa nusholli ala kitab wa syarihu wa nusholli ala istighfar wa syarihu ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana yaghfirullahu wa nasallallahu alaihi bab majalisud dzikr, bab fadilah majlis zikir. Sebenarnya tentang zikir kita sudah pernah bahas dulu setelah sebagian disampaikan pada saat zikir atau bacaan setelah sholat. Tapi saya ulas secara utuh kembali. Ada hadis Rasul. Ana jalisun man Ana jalisun man zakaroni. Halo, makan saja, tidak usah diikuti dengan suara. Ada hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang pesannya dari Allah, tapi kata-katanya muncul dari Rasulullah. Di Allah berfirman, ana jalisul man zakaroni. Saya adalah teman bagi orang yang mengingatku. Saya adalah teman ngobrol bagi orang-orang yang sering berzikir padaku. Sebenarnya ini pesan bahwasanya tidak ada teman itu yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Nah, kalau bahasa politik itu tidak ada teman itu yang abadi. Kita sesama manusia hari ini somet, besok bisa jadi tidak. Hari ini ngobrol, tidur bareng, peluk-pelukan, besok ngumpul-ngumpulan bisa. Suami dan suami abadi. Nanti akan depan besok ngumpul-ngumpulan. Kan juga hanya satu teman abadi, yaitu Allah. Coba siapa yang rela kalau suami Anda meninggal, terus Anda menemani dia, Anda berani banget. Mau kan ada sebagai istri yang paling setia, cinta sampai mati atau hidup sehidup terus suami Anda meninggal, saya mau hidup sehidup mati. Ketika suami mati ikut menemani, mau banget? Pasti enggak. Dipastikan 100%. Secinta-cintanya orang, pasangan yang mau meninggal enggak bakalan menemani. Ada yang mau menemani? Mati sudah tidak protes. Mak, katanya cinta sehidup semati. Bila saya mati duluan, kamu malah gak mau menemani, kan begitu. Makanya jangan begitu mudah membuat janji sehidup semati. Itu namanya ngegumbar. Ya. Jadi sekali lagi hanya Allah teman abadi.
Makanya kemudian kita itu selalu ditanamkan, jangan selalu banyak berharap kepada manusia, karena berharap pada manusia akan banyak kecewa. Kemudian berharaplah selalu pada Allah, karena Allah akan menjadi teman abadi. Meskipun di tempat yang begitu menyeramkan yang namanya al-kuburan, Allah tetap menjadi. Maka yang penting di sini zikir mandar. Nah, bab hari ini kita akan bahas zikir. Biar Allah menjadi teman ngobrol kita. Pokoknya dia itu nggak percaya sama suami, katanya sama istri, katanya cinta, sama soulmate, kita akan bersatu semuanya friend. Kita Allah. Nah sekarang bagaimana agar Allah menjadikan kita menjadi soulmate dengan Allah? Maka medianya ada di zikir. Medianya zikir. Nah zikir itu ada tiga. Tapi sebelum itu ada hadis lain. Ini biar kita ingat. Ad-dunya mal'unatun. Dunia dan segala isinya itu dilaknat oleh Allah. Dunia dan segala isinya dilaknat oleh mal'unun ma fiha illa tiga hal. Pertama, zikrullah. Tiga tempat yang bisa terbebas dari laknat Allah. Laknat siapa? Tahu nggak artinya laknat? Laknat. Jadi kalau semua tempat dilaknat oleh Allah, itu definisinya ba'idun min rahmatillah, jauh dari rahmat. Contoh dari rumah itu dilaknat oleh Allah. Kita masuk rumah yang terasa Allah tidak melakukan segala, tapi itu kan terasa terlaknat. Masuk rumah itu rasanya sumpah. Kalau mengangkat udara, sumpah itu mengangkat jiwa. Masuk ke rumah, melihat muka istri, doanya pengen kamar mandi. Begitu sebaliknya, melihat muka suami, sakit perut. Itu namanya rumah itu laknat. Melihat anak, bawaannya pengen mukul, dan melihat makanan, bahwa rasanya pahit, itu. Padahal masaknya sudah masakan terbaik, beli dari Sularia, tetap aja pahit. Ba'idun min rahmatillah. Maka jangan sampai rumah kita itu rumah yang ba'idun min rahmatillah, jauh dari rahmat. Caranya gimana? Yang pertama, zikrullah. Yang pertama adalah zikir. Jadikan rumah kita atau dimanapun tempat kita berpijak sebagai tempat zikir kepada Allah. Zikir ada tiga ya. Zikir ada tiga. Pertama, kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itu kata-kata yang baik. Subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, Allah, masya Allah. Itu namanya kalimat thayyibah. Sebuah tempat yang ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah, maka itu majlis zikir. Kan dia majlis zikir. Jadi kita tinggal di rumah, tidur itu kalau tempat kamar dan pernah dibacain kalimat thayyibah, maka bisa jadi kamar itu dimalkuman. Terlah harusnya dengan suami itu beradab. Ini ketika masuk kamar selalu ukur. Itu namanya biar berkah.
kalimat thayyibah. Paling banyak kalimatnya la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah. Apa lagi? Oh di mana? Ketika jemur, ya jemur. Kalau yang apa? Pokoknya tahu kan hati kita tahu. Itulah zikir bro. Jadi zikir pada Allah itu makna sederhananya ingat pada Allah. Tapi ingatnya bukan ingat Allah. Bukan begitu. Ingat Allah kalau begitu. Tetap harus dilafalkan. Makanya kalau jemur, jatuh, astagfirullah. Jangan sebut yang lain. Copot. Copot. Ada yang menunggu supaya nyebut itu makhluk gaib. Bahkan barangnya itu disebut. Ya Allah, maka itu yang disebut. Oh yang lain. Kan itu ya. Monyet. Semua disebut. Coba ganti. Ya Allah, astagfirullah, subhanallah. Kan keren. Itu namanya zikir, kalimat thayyibah. Sehingga nanti kita akan menjadi wasilah. Kalau kita mati, nazar di muka-muka Allah. Coba kalau yang di mana itu kan begitu. Pada yang punya kebiasaan begitu ganti. Saya berniat ganti kata itu dengan begitu. Lagi boleh nasi goreng apa? Pembolengannya lepas. Nyebut apa? Monyet. Bahaya. Ya. Biasa. Karena itu adalah namanya alam bawah sadar di bawah otak. Kalau kita tidak membiasakan sejak dini, nanti pas sampai laut otak itu tutup. Kalau otak tutup, yang ngomong itu harus sadar. Kalau terbiasa baik, maka mengucapkan dari Allah, Muhammad, la ilaha illallah. Tapi kalau terbiasa tak itu, copot. Masa mau mati, copot dua. Kan itu ya? Nih, di kalimat yang kedua, tilawatul Quran. Yang kedua, jenis zikir itu adalah membaca Al-Quran. Itu zikir. Dimanapun tempatnya kita baca Quran, maka tempat yang kita duduki menjadi majelis di terhindar dari laknat Allah. Kan gitu. Quran itu bisa dibaca ketika kita bisa sebagai bahan zikir, bisa juga ketika kita ucapkan, kita bacakan juga sebagai zikir. Makanya kalau punya anak yang bandel nih susah diatur, baca Allahu Akbar 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu tiupi. Nanti punya suami anak bandel lagi gitu juga, baca Allahu 3 kali, baca Allahu Akbar, terus baca Allahu Akbar, tiup. Kamu jangan keras-keras, ya jangan keras. Berdoa berdoa ini. Mudah-mudahan suaminya kembali ke jalan yang benar. Kan begitu, ya. Tuh. Jadi Quran ketika dibaca juga sedikit, ketika jadi ucapan, hafalan juga jadi ucapan dikit. Rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran itu terpantul dalam radarnya Allah. Makanya orang yang di dalam rumah tidak pernah membaca Al-Quran seperti gula, seperti kuburan. Rumah yang di dalamnya tidak membaca Al-Quran tidak terpantul oleh radar Allah karena itu seperti kuburan dalam kita. Maka kalau rumah itu akan dapat rahmat Allah, terhindar dari laknat Allah, baca Quran.
Nah yang ketiga itu sholat. Ya, sholat. Sholat itu juga bisa menjadi majelis di mana sholat didirikan, insya Allah tempat itu terjauh dari larangan Allah. Kan dia jadi tiga hal. Apa pertama ini? Tempat yang terhindar dari larangan Allah adalah pertama di majelis zikir. Majelis zikir. Cuma rumah, di dapur, kecuali kalau mandi boleh. Kalau kamu masalah gini, subhanallah, nggak boleh. Lagi duduk, supaya dia langsung baca, nggak boleh. Ya, kalau dia sambil baca Quran, nggak boleh. Dikir. Yang kedua, majelis yang terhindar dari Allah yang kedua adalah ini udah apa ya ini yang lain. Yang selanjutnya selain majelis zikir, yang selanjutnya adalah muta'allim. Siapa muta'allim? Muta'allim itu orang yang belajar, mau ngaji. Jadi kalau kita kemanapun punya semangat untuk ngaji, insya Allah diri kita terhindar dari laknat Allah. Majelis ilmu menjadi majelis yang bermanfaat, penuh berkah dan terhindar dari laknat Allah. Dari majelis ilmu, muta'allim, orang yang masih ingin ngaji. Di mana pun tempatnya, kalau kita ngaji itu sudah boleh. Kalau hanya baca Quran, namanya boleh zikir. Tapi kalau belajar, baca Quran ada ilmunya, ada tafsirnya, itu menjadi majelis ilmu. Maka di sini menjadi muta'allim. Maka orang yang bermuta'allim itu kan saya sudah gambarkan banyak yang sebelumnya, yang orang setiap kali keluar dari majelis ilmu keluar berpahala dapat pahala haji tam. Orang yang punya semangat menuntut ilmu keluar dari majelis ilmu keluar bawa pahala haji tam. Ngaji saya bilang ibu-ibu kan banyak pahalanya karena setiap minggu ngaji kalau beli tiap hari makan kalau itu nanti malam Senin sudah mulai malam Senin ngaji. Jadi kalau ada majelis jangan hanya baca Quran. Dimanapun ada majelis jangan hanya baca Quran. Mumpul ayat paling benar suruh ceramah. Biar apa? Jadi majelis ilmu ada arisan, ada yang pintar. Suruh apa namanya? Ngasih ilmu. Biar apa tadi? Biar keluar dari majelis arisan dapat apa? Haji tam. Kamu ngumpul saja. Apapun itu. Kalau ada yang terlihat pintar, suruh ceramah, berkata usia, berbagi. Insya Allah majelis itu menjadi majelis ilmu, maka juga terhindar dari laknat. Ya. Lalu yang ketiga adalah alimun. Nah, kalau ini kita belum sampai alimun. Alimun itu orang alim. Orang berilmu, ini belum sampai. Kita masih tahapnya apa? Muta'allim. Tahapnya kita masih belajar. Ini orang-orang, kalau orang alim itu ada keistimewaan. Jadi makanya bercita-citalah menjadi orang alim. Karena orang alim itu dia dalam berapa keistimewaan memberikan syafaat bagi muridnya. Walladzina amanu alqahu dzurriyyatan alhaqnahu dzurriyyatan walladzina amanu alhaqnahu dzurriyyatan. Jadi
ternyata hubungan yang paling kuat nanti di akhirat itu bukan hubungan darah, bukan hubungan suami istri. Hubungan yang paling kuat di akhirat nanti adalah hubungan guru dan murid. Maka nanti itu orang-orang alim, guru-guru kita itu nanti ketika mau masuk surga nggak boleh masuk duluan. Dia suruh tengok ke belakang, tengok siapa yang mau diajak masuk duluan, masuk surga. Maka al-haq tahu dzurriyyatan, maka akan dipertemukan mereka antara guru dan murid. Kenapa? Karena hubungan keilmuan. Guru memberikan ilmu, kan dan seterusnya. Murid mengamalkan. Karena murid mengamalkan itu juga bagi guru menjadi ikatan tersendiri. Jadi tiga hal ya, Jadi tiga hal yang itu akan menjadi pengingat kita. Dimanapun kita jadikan majelisnya majelis zikir, entah itu dengan kalimat thayyibah, entah itu dengan baca Quran, entah itu dengan sholat. Yang kedua, dimanapun kalau kita punya kesempatan majelis ilmu dimanapun, hadiri, karena itu keluar dari majelis ilmu dapat pahala apa? Haji tam. Haji tam itu lebih tinggi daripada haji mabrur. Padahal dalam hadis haji mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu balasannya tiada lain selain surga. Maka saya punya keyakinan kalau dengan ibu-ibu ini rajinnya sedemikian keren, kita akan ketemu di surga. Amin. Kalau rajinnya begini, rajin ngaji. Kalau yang datang cuma 4 orang, ya ketemunya jarang-jarang. Ya, saya punya keyakinan kalau dimanapun Mbak ibu-ibu ini rajin, hari Kamis hadir ngaji. Tolong beliau tidak hanya baca yasinnya saja, tapi ngaji ilmunya. Hari Senin ngaji karena ada tolong ilmunya. Rabu ngaji tolong ilmunya. Terus malam Senin itu hari-hari penuh pahala, kan gitu ya. Jadi inilah yang kemudian Allah akan menemani kita. Inilah sahabat abadi kita. Nanti di kuburan, di alam akhirat Allah akan menjadi teman kita. Ana jalisun man zakarun. Saya menjadi teman nongkrong, teman duduk, teman abadi. Maka selalulah kita mendekat pada Allah dengan cara zikir. Begitu ya. Jadi maka kemudian banyak hadis-hadis yang berbicara tentang zikir-zikir ini. Dan tidak dibatasi untuk dibaca setiap habis sholat. Zikir itu tidak dibatasi habis sholat, dimanapun, kapanpun, dimanapun dan kapanpun. Orang misalnya terjadi orang lagi masak, jadikan itu majelis zikir, maka masaknya menjadi ibadah. Orang lagi ngaduk pupuk, kalau yang bertani, atau orang lagi nyuci, batinnya itu terpaut kepada Allah, maka nyuci itu menjadi ibadah. Kan gitu. Tidur pun menjadi ibadah. Yang penting nyambung kepada Allah. Kan itu ya. Mudah-mudahan dengan kebiasaan itu nanti ketika kita nazak sakaratul maut selalu zikir yang terucapkan. Ya, an-nasu yamutuna lima'asu. Manusia itu akan mati membawa tradisi selama hidup, kebiasaan selama hidup. Jadi kalau biasanya tadi zikirnya ada copot-copot, mau matinya juga copot. Mau dibangkitkan wa yub'atsuna lima matu. Karena pas mati
dibangkitnya copot-copot, ditanya sama malaikat, man rabbuka, copot-copot. Nanti yub'atsuna copot-copot. Kan gitu ya. Makanya biasakan, ini biasakan. Zikir. Tapi sekali lagi, zikir ya, zikir yang enggak harus keras-keras. Lagu kemana bawa tasbih. Subhanallah, subhanallah. Itu namanya pamer. Tahu pamer? Pamer itu riya. Riya itu kata Allah diumpamakan seperti debu di atas batu hitam. Lalu ada hujan. Sebanyak apapun debu di atas batu, kalau kena air pasti hilang. Jadi riya menjadikan ibadah baik kita menjadi hilang. Kan gitu. Lagi puasa, saya puasa. Jangan riya. Nah, itu riya namanya. Riya hilang pahala puasa. Kau zikir, mau tasbih mana? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan dong, saya lagi zikir. Wah, itu juga sama dengan riya. Maka cukuplah latihan. Boleh kalau sendirian itu tawaful, apa namanya, diucapkan. Nanti biar keluar terbiasa tetap di bawah Allah. Misalnya cukup Allah, Allah, mulut nggak bergerak, tapi batin tetap bergerak. Allah, Allah. Itu sama dengan zikir. Jangan ditunjukkan kalau sedang zikir. Insya Allah itu tadi bisa membawa tradisi ketika kita nazar sakaratul maut. Karena itu menjadi penentu kehidupan setelahnya yang disebut dengan khotimah. Bisa su'ul, bisa hus. Kalau di akhirnya kalimat thayyibah maka menjadi husnul khotimah. Maqala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah tahallal jannah. Barang siapa yang berzikir salah satunya dengan baca la ilaha illallah menjelang azannya maka masuk surga. Nah, jadi zikir itu banyak hal. Ini yang lainnya habis yang lain. Biar kita hobi zikir. Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffat bihimul malaikah. Orang yang berzikir atau berada di majelis zikir itu dikelilingi ribuan malaikat. Hari ini karena ini menjadi majelis zikir, selain majelis ilmu, maka malaikat itu berzikir. Zikirnya malaikat itu adalah mendoakan kita. Ya, zikirnya malaikat itu mendoakan kita. Ini malaikat mengelilingi kita. Artinya yang di luar ini nggak dikelilingi malaikat. Malaikat berzikir mendoakan kita. Kan gitu ya. Lalu kemudian mendoakan diampuni dosa kita semua. Lalu wa ghasyiyatuhum rahmah. Lalu kemudian apa namanya? Dihujankan, diturunkan rahmat. Malaikat mendoakan orang-orang yang berada dalam majelis zikir agar diberikan rahmat Allah. Kan itu. Kita ingatkan yang apa salah satu hikmah rahmat Allah? Ingatkan ya. Ingat. Salah satu rahmat Allah ketika turun kepada kita untuk apa? Salah satu adalah kita yang ketika beribadah hanya sekitar 30 tahun, hitungan akalnya ketika kita dimasukkan surga hanya 30 tahun. Tahun ke-31 kita dikeluarin. Kan gitu. Tapi karena ada rahmat Allah, pokoknya ketika sudah sekali berbuat baik, sekali masuk surga selamanya. Kan begitu. Itu rahmat Allah. Rahmat yang lain. Apa manfaat rahmat Allah? Hikmah rahmat Allah. Kita masuk surga tidak bisa mengandalkan rahmat, tidak bisa mengandalkan amal ibadah kita. Sebanyak apapun ibadah kita tidak akan bisa menjaminkan diri kita masuk surga. Karena kalau dihitung ternyata sekalipun kita 65 tahun dikasih usia untuk ibadah, ketika dihitung dalam matematika Allah
matematika Allah ibadahnya sama dengan 90 menit. Kan itu. Tapi karena ada rahmat Allah, maka hidup kita atau yang 90 menit atau ibadah kita yang 90 menit menjadi berkualitas. Tidak jauh berbeda dengan generasi Nabi Adam yang hidupnya ribuan tahun. Itu rahmat Allah. Maka sekali lagi kita itu ketika berdoa itu mintalah rahmat Allah. Nah, banyak hal yang bisa menjadikan wasilah rahmat Allah turun. Selain berzikir, bisa juga bersolawat, kan itu ya, bersolawat, melakukan pekerjaan kecil, tapi bermanfaat. Kalau contoh yang setelah saya ceritakan, Imam Syibli yang menolong kucing dari kematian, itu kan pekerjaan remeh. Apalagi misalkan ada kita yang sering rajin nyapuin jalan, itu insya Allah bisa menjadi wasilah mendapatkan rahmat Allah. Nyapu jalan, walaupun hanya menyingkirkan kerikil batu yang ketika orang lewat bisa bikin celaka. Bahkan kalau kata Mbah Maimun itu bilang begini, ketika kamu melihat seekor semut berenang-renang di atas air, ambillah, tolonglah semut itu. Barangkali semut itu bisa menjadi wasilah turunnya rahmat. Cuma kalau kita lihat semut, itu Mbah Maimun pesan begitu. Jadi sebenarnya pesannya bukan semutnya, pesannya adalah pekerjaan remeh ringan pun ketika kita ikhlas, insya Allah bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah. Oke, satu lagi. Nah, ini tapi kalau ini bisa dia di setelah sholat. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir kulla yaumin mi'ata marrah. Setiap hari 10 kali. Kanat lahu 'adlu asyri riqab. Maka dia dapat pahala membebaskan 10 budak. Pahala membebaskan wa kutiba lahu mi'atu hasanah, dan ditulis baginya 100 kebaikan plus kali 10 berarti 1000 kali. Wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'ah, dan dihapus 100 dosa. Di hadis yang lain itu asratu marrah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah sholat, maka dalam hadis yang lain maka akan dihapus dosanya 10 dosa. Yang kedua akan ditambah kebaikannya 10. Yang ketiga dinaikkan derajat 10 tingkat. Itu hanya baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Maka kalau sempat ini bacalah setiap zikir habis subuh sama habis maghrib. Kalau syukur-syukur bisa semuanya. Zuhur baca, asar baca, isya baca. Tapi kalau nggak bisa minimal subuh atau maghrib. Maka apa tadi? Dihapus 10 dosanya, ditambah 10 hasanah, dinaikkan derajatnya 10 derajat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu saja.